Pak, kalau kita sudah tua, segalanya terbatas, tapi jiwa kita masih muda, apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau di Thomas More ada 3, play, work, and retire. Ya, play itu bermain. Jadi apa? Play itu kalau kita main itu kan ada 3 unsur. Yang pertama penasaran, ingin tahu. Yang kedua spontan. Yang ketiga kreatif. Ini kan jiwa-jiwa pemain. Nah, play ini di usia tua pun masih bisa kita jalankan. Jadi di usia tua bisa permainan dalam bentuk seni, musik, menulis, berkebun, termasuk ngomong cucu, termasuk itu bagian dari play. Dengan melakukan play ini, permainan ini, jiwa kita akan tetap muda. Membuka ruang untuk tetap gembira. Jadi play ini biasanya berhubungan dengan hobi. Ada banyak hobi yang menggembirakan kita, yang masih bisa kita jalankan. Kalau masih bisa dijalankan, tidak usah malu-malu. Jadi, Pak, lihat pemandangan itu hobi. Ya, jalan saja lihat pemandangan. Saya suka melihara ikan, pelihara ikan. Jadi, mungkin bikin kolam kecil yang bisa dinikmati sendiri, silahkan. Ini play. Hidupkan play dalam diri kita. Dulu juga kita ada pernah filsafat permainan itu. Hidup ini memang permainan. Maka tidak usah malu-malu kalau ingin bermain. Ingin menggembirakan diri kita. Meskipun tentu saja ya jangan main terus. Skripsimu tidak jadi-jadi nanti. Ya harus ngerti batasnya. Jadi ini maksudnya Thomas More, ya tua pun tidak masalah. Ada banyak jenis permainan yang bisa dijalankan. Yang kedua work. Work itu kerja. Nah, menariknya kerja di usia tua itu mungkin bukan kerja yang bernilai ekonomi, yang menghasilkan banyak, itu mungkin masanya sudah lewat. Tapi kerja di usia tua itu kerja yang mengikuti panggilan jiwa. Mungkin mengajar, mungkin menulis, mungkin melukis, mungkin nuntun orang, menasehati orang. Jadi kerja di usia tua bukan tentang produktivitas, tapi tentang ekspresi diri dan kontribusi. Apa yang saya bisa dan apa yang bisa saya berikan pada lingkungan sekelilingku. Ini kerja-kerja usia tua. Mungkin sekedar menasehati, mungkin ngajar, mungkin juga ada menulis, berkarya ini, berkarya itu yang tidak berorientasi ekonomi. Inilah work-nya orang tua. Kemudian retire. Retire itu pensiun. Thomas More mengkritik bahwa pensiun itu berarti berhenti total, tidak ngapa-ngapain, pasif. Kata Thomas More, yang disebut true retirement adalah transformasi tujuan hidup. Kalau dulu tujuan hidup itu memenuhi ambisi, mengejar cita-cita. Tapi sekarang tujuan hidup adalah memberi, berbagi, menemukan kebebasan batin. Jadi ini yang dimaksud pensiun. Jadi pensiun itu bukan terus nonaktif, terus tidak ngapa-ngapain, tidak begitu. Justru tambah tua sebenarnya kita tambah berharga. Kenapa begitu? Karena di usia tua kita bisa menjadi ini loh, elder. Elder itu mungkin sesepuh, tetua, orang tua. Yang kata-katanya tidak hanya
rangkaian kalimat, tapi juga tuntunan, bahkan mantra pendorong. Jadi orang tua mencapai kepenuhan dirinya dengan menjadi elder. Elder itu menjadi sesepuh yang menuntun, membimbing, jadi rujukan pertanyaan. Ini namanya jadi elder. Cirinya elder apa? Elder itu dia menerima masa lalunya sepenuhnya sebagai pelajaran dan bersyukur atas hidupnya. Orang yang masih menyangkal dirinya, menyangkal hidupnya, tentu saja tidak bisa jadi elder meskipun usianya tua. Jadi elder beda dengan older. Older lebih tua dari sisi umur, tapi elder ini tua secara jiwa. Ada banyak orang yang older tapi bukan elder. Dan nanti ada orang-orang istimewa yang mungkin usianya muda tapi sudah elder. Sudah bijaksana dan bisa jadi penuntun. Ciri pertama tadi ya, menerima hidup. Cirinya orang yang masih belum menerima hidup adalah sering menggunakan kalimat penyesalan seandainya dan coba-coba. Seandainya ya, dulu saya zaman kuliah itu berarti dia ada yang belum dia puasi. Coba dulu saya nembak sejak awal, itu ada yang dia sesali. Jadi ada pokoknya kalimat-kalimat penyesalan menunjukkan dia masih belum menerima sepenuhnya kehidupannya. Tapi orang yang wise, bijaksana, seorang elder, sepahit apapun pengalaman bagi dia adalah pelajaran untuk dibagi ke orang lain. Jadi dia tahu cara mengelola pengalaman, luka, dan menjalankannya secara bijaksana. Nah, elder ini perannya secara umum 3. Yang pertama sumber nasihat, sumber teladan, sumber penghiburan. Yang kedua, dia jadi penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui pengalamannya, kearifannya, agar generasi muda tidak kehilangan arah. Ini perannya elder. Jadi mungkin di kita hari ini banyak older tapi kurang elder. Kita kurang orang-orang tua, sesepuh yang bisa nuntun kita, bimbing kita, menyambungkan masa lalu dengan masa kini menuju masa depan. Orang yang menjadi elder, dia akan mampu melihat hidup dengan lebih luas, penuh kasih sayang dan tidak egois. Dia menerima masa lalu, tidak mengingkarinya, tidak menyesalinya. Dan hidupnya berarti dengan membimbing, mengarifi, menuntun orang lain. Jadi puncaknya makna diri sebagai orang tua atau older adalah menjadi elder. Menjadi sesepuh yang jadi teladan dan sekaligus menuntun. Dalam dirinya ada banyak kearifan, buah dari pengalaman hidup. Itulah elder. Lanjut. Ada satu hal yang digelisahkan orang tua biasanya, yaitu kesepian. Karena mungkin zamannya sudah berubah. Dia sekarang merasa asing dengan lingkungannya. Dia lonely. Merasa kesepian. Ditinggal teman-temannya. Kemudian ditinggal pekerjaannya. Peran-peran sosialnya hilang dan lain sebagainya. Nah, kesepian ini memang menyakitkan.
Tapi kesepian bisa jadi kendaraan kita untuk menuju kedalaman hidup. Apa pentingnya kesepian secara individual? Ketika kita sendirian dalam sepi, itu adalah momen untuk membangun inner intimasi, kedekatan dengan diri kita sendiri. Jadi mungkin selama ini kita terlalu sibuk ini itu, lupa dengan diri kita seperti tadi. Sekarang saatnya akrab dengan diri kita. Itu gunanya kesendirian. Jadi jangan dikira kesendirian, kesepian itu tidak ada gunanya. Ada. Yaitu antara lain membuat kita lebih kenal diri kita. Ada banyak waktu untuk merenungi diri kita. Self-awareness. Yang kedua, secara sosial, orang yang sendirian itu biasanya lebih jujur, lebih objektif, lebih terbuka. Dia bisa mendeteksi, ini hubungan palsu saja. Ini kebersamaan basa-basi saja. Dia lebih ngerti itu. Jadi akhirnya dia bisa menemukan relasi-relasi yang lebih sejati selanjutnya. Yang tidak sekedar mengisi kekosongan, tapi berbagi keberadaan. Nah itu secara sosial. Jadi orang kok selalu ada dalam kerumunan bersama orang lain, itu biasanya justru kehilangan objektivitas. Susah melihat circleku ini baik-baik saja atau toksik. Kenapa? Kalau kita terlibat terus ya kita tidak jadi objektif. Tapi dengan ada jarak kita menyendiri, kita bisa mendengar, teman saya yang sana itu kayak gini. Yang ini suka basa-basi saja. Yang sama ini tidak akrab, tapi sebenarnya dia orang baik. Kita bisa mengevaluasi. Yang ketiga tentu saja secara spiritual membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau bareng-bareng itu susah sudah. Kalau sendirian lebih memungkinkan kita dekat dengan Tuhan. Nah ini makanya kesendirian, kesepian itu bergerak dari penderitaan menuju kedalaman hidup. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi jangan takut kesepian, jangan takut sendirian, karena dalam sendirian juga maknanya banyak. Jadi kemarin kita pernah belajar satu sesi itu tentang kesendirian. Ternyata juga maknanya penting untuk hidup kita. Lanjut. Nah, ini yang ditakutkan biasanya, kematian. Living with dying. Mengerikannya kematian bagi orang-orang yang sudah tua. Padahal kematian itu ya pasti sih. Menurut Thomas More, mati itu bukan lawannya kehidupan. Mati itu bukan lawannya hidup. Mati itu bagian dari kehidupan. Babak terakhir hidup itu namanya mati. Babak awalnya hidup namanya kelahiran. Jadi mati itu bukan lawan. Kalau lawannya itu kan tabrakan. Wong itu satu rangkaian kok. Jadi hidup dan mati itu satu rangkaian. Thomas More memaknai lebih luas. Hakikatnya hidup kita ini selalu berdampingan dengan kematian. Jadi beliau menjelaskan ada kematian-kematian kecil. Kehilangan, perubahan hidup ini kan kematian. Kita
mati sebagai siswa tapi sekarang hidup sebagai mahasiswa. Itu bahasa lainnya begitu. Diri kita yang bujangan sudah selesai, sekarang diri kita yang sudah punya pasangan. Itu kan semacam kematian-kematian kecil dalam hidup. Diriku yang lama sudah habis, inilah diriku yang baru. Apalagi kalau pakai Heraklitos. Hidup ini senantiasa mengalir, senantiasa berubah. Nah, kalau perubahan itu jenis kematian kecil, berarti hidup kita ini dari kematian menuju kematian. Jadi misalnya saya dosen, nanti begitu pensiun dari dosen berarti saya yang dosen sudah mati, selesai. Sekarang ganti saya yang pensiunan. Jadi mati itu bagian dari kehidupan kita, bukan lawannya hidup. Yang kedua, mati itu penting untuk kita terima. Kenapa? Karena maknanya dalam. Kematian itu penting untuk hidup kita. Coba kita lihat. Yang pertama, kematian membuat hidup ini jadi lebih berharga. Karena kita tahu besok mati, itu kan kita jadi menghargai. Mumpung masih sempat, mumpung masih bisa, mumpung oleh Allah masih diberi jatah umur. Jadi hidup ini jadi berharga. Coba kita tidak tahu bahwa akhir hidup ini mati, mungkin Allah nanti sajalah, Allah besok sajalah, kita mesti begitu. Jadi di yang kedua itu dijelaskan. Kalau kita merasa abadi, tidak ada mati, biasanya terus kita menunda-nunda. Nanti sajalah. Itu kayak mahasiswa itu loh. Coba ancaman DO itu dihilangkan. Itu kemungkinan kamu, nanti sajalah. Tenang aja, gampang. Tapi begitu ada deadline, nanti semester 14 ke DO loh. Itu kan kalian jaga-jaga benar ini, manfaatkan benar ini waktu kuliah ini. Ingat mati juga begitu. Membuat hidup jadi berharga. Ingin kita nikmati. Makanya jangan dikira kalau kalian nanti abadi, tidak mati-mati itu terus hidup itu jadi nikmat. Mungkin jadi malah kalian sulit menikmatinya kan. Karena mungkin kalau mau menikmati, Allah besok juga masih ada waktu, besok sajalah, nanti malah tidak jadi menikmati. Tapi dengan sadar bahwa besok ini ada fase di mana kalian tidak bisa menikmati dunia ini terus jadi berharga. Yang ketiga, kesadaran kematian membuat kita rendah hati, bersyukur, dan mindful, present, hadir penuh. Kesadaran mati membuat kita rendah hati karena apa ya pantas saya sombong, apa ya pantas saya merasa tinggi, merasa besar, toh besok juga mati. Apa yang saya sombongkan? Nyawa saja saya tidak kuasa mempertahankannya. Ini membuat kita rendah hati. Membuat kita bersyukur juga. Alhamdulillah ya Allah masih diberi jatah. Masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat ini, nikmat itu. Itu membuat kita ingin menikmati hidup ini sepenuhnya. Hadir dengan penuh. Nah, ini manfaat ketiga. Makna keempat, kesadaran akan kematian membuat kita lebih tulus mencintai yang lain. Karena yang lain juga nanti akan pergi meninggalkan kita. Kita juga pada saatnya akan pergi meninggalkan mereka. Maka kebersamaan saat ini mari benar-benar kita nikmati. Kita hargai. Jangan lama-lama kalau benci orang. Jangan lama-lama kalau tidak suka orang. Kenapa? Kita tidak tahu kapan berangkat. Entah kita dulu apa mereka dulu. Mari kita nikmati kebersamaan kita. Jangan sampai menyesal. Karena biasanya baru kalau yang kita cintai pergi, kita baru menyesal. Kenapa kemarin kok saya
berbaik-baik dengan mereka, dengan dia. Sekarang mereka pergi atau jangan-jangan kita duluan yang pergi. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menikmati kebersamaan, mencintai dengan tulus. Karena setiap perjumpaan pasti nanti akan berakhir dengan perpisahan. Nah, relasi jadi lebih bermakna. Jadi mungkin ini rahasianya ya, bulan lalu kan ada itu Syekh Said Nursi yang bilang kalau kamu ingin musuh, nafsumu sudah cukup. Kalau kamu ingin nasihat, kematian sudah cukup. Begitu kalian ingin ingat mati, itu ya mau tidak mau kalian akan terdorong jadi orang baik. Kemudian kematian adalah transformasi jiwa, bukan keterputusan. Jadi Thomas More termasuk yang punya pandangan jiwa kita tidak berakhir dengan kematian fisik, tapi ada perjalanan di alam selanjutnya. Jangan lupa beliau ini juga sebelumnya biarawan Katolik. Oleh karena itu, menghadapi kematian yang lebih penting adalah kesiapan kita. Siap enggak kita melakukan journey selanjutnya di dimensi yang akan datang selain dunia saat ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan living with dying. Hidup dengan kematian. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi ya sempat saya sebut bagaimana beliau menggunakan konsep Wu Wei dari tradisi Taoisme. Konsep ini Wu artinya tanpa, Wei artinya tindakan, perbuatan, usaha. Jadi Wu Wei itu tidak ada tindakan tanpa upaya. Ini jangan disalahpahami ya. Tidak melakukan itu, tidak bertindak itu maksudnya bukan kok pasif atau males. Tetapi jangan memaksakan diri, hiduplah selaras dengan hukum alam atau tahu. Mengalirlah sesuai kenyataan alamiah hidup ini. Itulah Wu Wei namanya. Jadi jangan intervensi. Ya tua saja, diakui saja. Dinikmati saja proses itu. Itu yang dia maksud Wu Wei. Jadi inti pemahaman Wu Wei itu yang pertama kita hidup selaras dengan alam. Tidak melawan arus. Tidak kok aku ingin muda terus sampai usia berapapun, tidak bisa. Alaminya manusia itu ya nanti tua, ya sakit, ya mati. Kita terima saja ritme ini. Tindakan tanpa memaksa itu berarti tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, tidak menentang sifat dasar sesuatu. Mengalir saja. Waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat. Spontanitas yang alami seperti air yang mengalir, yang bisa melintasi segala hal. Berarti dalam filosofi Wu Wei ini kita diminta menghindari ambisi yang berlebihan. Jadi jangan berlebihan. Ikuti saja aliran air. Ini nanti diarahkan untuk orang-orang yang mengalami lanjut usia. Sadari hukum alam, jangan dilawan. Itu tadi saya buka buku, ada contoh menarik dari buku Wu Wei ya. Jadi pemimpin yang menerapkan Wu Wei itu justru tidak banyak bikin aturan. Dia menyiapkan kondisi saja yang di situ kemudian rakyatnya akan hidup dengan tertib. Tidak banyak memaksa, tidak banyak intervensi. Sama secara pribadi orang yang
menjalani wuwe itu ya tidak memaksakan jalan hidupnya. Mengalir saja. Nah ini khas, ini nanti dibawa untuk ke orang tua. Ada contoh menarik, saya baca analoginya pohon. Mari kita bayangkan sebuah pohon. Pohon itu tidak memaksa dirinya untuk tumbuh, tapi ya dia tumbuh secara alami, mencari cahaya matahari dan berbuah secara musimnya, sesuai musimnya. Itulah wuwe. Jadi bertindak tanpa melawan kodratnya. Nah kadang-kadang manusia itu mengintervensi. Ketika diintervensi terjadi kekacauan-kekacauan. Termasuk yang saya baca tadi ada uraian tentang lawannya wuwe, yaitu apa? Rekayasa-rekayasa buah yang dipaksa agar tetap tumbuh di luar musimnya. Ini dulu kita pernah sempat belajar, misalnya ketika sesinya Vandana Shiva dari India, seorang aktivis lingkungan, aktivis perempuan. Jadi ternyata buah itu kalau di luar musimnya bukan sesuatu yang ideal untuk dimakan. Kualitas gizinya rendah. Biasanya terus banyak pestisida, bahan kimia, karena dia tidak di musimnya, ya nanti banyak bantuan-bantuan bahan kimia untuk dia tetap tumbuh di luar musimnya. Termasuk berlawanan dengan ritme tubuh. Tuhan sudah mengatur mekanisme alam ini, buah ini berbuahnya di musim apa, buah itu berbuahnya di musim apa. Tapi kalau kita mengacaukan ritme itu, kadang-kadang buah yang harusnya dikonsumsi musim panas, semangka, melon, mangga yang banyak airnya, tapi begitu direkayasa, misalnya di musim hujan juga banyak berlebihan, ya mungkin ketika dimakan di musim dingin ada efeknya untuk tubuh kita. Apalagi buah-buah yang rekayasa tadi biasanya ya impor. Kalau impor ya jejak karbonnya lebih tinggi. Atau diproduksi lewat rumah kaca yang itu boros energi, boros air. Atau karena di luar musimnya secara ekonomi juga mahal. Dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh ketika kita nabrak alur alamiah hidup ini. Maka penting, seperti termasuk di stoikisme, kita diminta untuk memahami divine reason. Jadi ini memang desain yang sudah diatur oleh Tuhan. Mekanisme hidup ini ada ritmenya. Nah, kadang-kadang kita mengintervensi itu sehingga terus muncul kekacauan-kekacauan. Jadi wuwe di usia tua berarti apa? Tidak ngotot melawan penuaan, keriputkah, sakitkah, keterbatasankah. Tapi menerimanya sebagai bagian dari alur hidup ini. Kemudian sebagaimana alaminya, masa muda itu banyak diwarnai dorongan untuk mencapai, mengontrol, merencanakan. Nah, kalau sudah tua kita terdorong untuk lebih mudah melepaskan, menerima, lebih mudah mempercayai, tidak lagi ingin ngatur apa saja. Ini alaminya. Kalau kita pembalik misalnya, sudah tua kok masih ingin merencanakan, mencapai, mengontrol yang tidak seharusnya, ya jatuhnya akan menyulitkan kita. Jadi bertindak selaras dengan tahu itu, kalau kata Thomas More itu, menggeser gaya hidup dari mode doing menuju mode being. Mode doing itu mode melakukan ini, melakukan itu, mencapai ini, mencapai itu. Bergeser ke mode being.
Mode being itu menegaskan eksistensi, menyadari diri, menerima kenyataan diri. Ini mode being. Kalau sudah tua ya harus sadar diri. Situasi diri seperti apa, yang mungkin tadi ada sakitnya, ada melankolinya, ada kesepiannya, ada kegelisahan kematiannya, dan lain sebagainya. Ini namanya mode being. Ya, dua-duanya mode ini ada gunanya sih sebenarnya. Kalau kita hanya mode doing saja misalnya, ya kita akan kesulitan menghadapi kenyataan hidup ini yang kadang-kadang tidak selaras dengan ambisi kita. Tapi kalau semua orang being tanpa doing, ya hidup ini tidak berkembang. Sebenarnya dua ini sama-sama penting. Tapi untuk yang tua dengan segala keterbatasannya, ambillah lebih banyak mode being. Kesadaran diri, menyadari hakikat diri dan hidup ini. Kata Thomas More, mencapai banyak hal tanpa melakukan. Atau melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa sifat-sifat yang lama dalam usaha dan kecemasan. Lakukan banyak hal tanpa berusaha terlalu keras. Atau lebih radikal lagi kata dia, capek hal-hal hebat tanpa usaha apapun. Capek segalanya tanpa melakukan apapun. Ini kalimatnya bahasa dia ya, agak radikal. Mencapai sesuatu tanpa melakukan apapun. Itu kan kita, apa bisa Pak mencapai kok tidak melakukan? Bisa. Ada banyak contohnya. Saya kasih contoh ya. Banyak contohnya. Misalnya, guru. Ada guru yang terlalu terobsesi ingin membuat muridnya pinter. Sehingga akhirnya muridnya ditambah materi ini, dimodifikasi kegiatan ini, itu. Wah, sampai muridnya kecapean, hasilnya apa? Muridnya stres. Tiap hari tugas saja. Bandingkan dengan guru yang hadir tenang, mengajar dengan penuh cinta, tanpa ambisi kecemasan berlebihan. Jadi ketika dia masuk kelas itu vibrasinya nyaman. Loh, ini yang dimaksud. Dari situ muridnya juga nyaman. Apa-apa yang diberikan lebih mudah ditangkap. Itulah mencapai banyak hal tanpa berusaha keras. Dinikmati saja prosesnya, toh sukses. Kreatif, ini saya contohkan kalian. Menulis misalnya. Kan sering kita itu nulis terlalu ngotot untuk memaksakan, saya harus nulis ini, saya harus nulis ini. Hasilnya apa? Buntu. Nulis apa ya terusan. Itu namanya writer's block. Saya harus nulis apa ini. Kadang kita sering memaksa diri untuk nulis. Padahal waktu kita jalan-jalan, ngopi, ngobrol dengan teman, tiba-tiba banyak muncul ide. Wah, ini harus ditulis, ini harus ditulis. Idenya banyak. Tapi kalau kita serius memaksa diri untuk melahirkan ide itu, malah tidak muncul. Jadi kreativitas itu lahirnya bukan karena kita memaksa ini itu, tapi karena kita rileks, terbuka, tidak ambisius. Ini salah satu contoh. Jadi meraih sesuatu tanpa memaksa. Dalam relasi misalnya hubungan. Ada kan orang yang bucin misalnya, yang ingin membuktikan cintaku padamu dengan segala cara. Tadi apa wae dilakoni biar yang dia incer terpesona. Tapi hasilnya apa? Sering-sering malah lahir konflik, ketegangan. Jadi padahal mungkin akan lebih nyaman kalau dia biasa saja, hadir dengan tulus, apa adanya. Tidak memaksakan diri, itu mungkin justru lebih dekat. Hujan-hujan nekat, terus sampai di sana, aku tak belain loh hujan-hujan kesini. Oh, terus pasangannya malah jadi
baper terus. Lah siapa yang nyuruh datang? Kamu tidak datang juga tidak apa-apa. Lu kamu aku berkorban kayak gini malah tidak dihargai. Salahmu sendiri, itu malah jadi tegang. Jadi upaya mati-matian kita untuk membuktikan cinta malah jadi tidak alami. Ketika itu tidak alami, ya tidak nyambung dengan misinya orang mencintai. Nikmati saja prosesnya, yang alami saja. Kadang-kadang kan kita ingin sentimental, karena sering nonton film India, apa film apa gitu ya. Hujan-hujan sudah nggak usah datang, hujan tidak apa-apa, aku rela berkorban, jangankan hujan. Wow, itu nanti pilek beneran yang disalahkan pasangannya. Ya, enggak, wajar saja. Ya mungkin pasanganmu lebih bisa menerima, mohon maaf ya malam ini aku enggak bisa datang, hujan terus nih, khawatir pilek. Oke, enggak apa-apa, kan itu aja. Alami saja. Dalam spiritualitas juga begitu kan, kadang-kadang kita berdoa itu Masya Allah, karena ingin segera dikabulkan. Wah, ritual apa yang enggak dilakukan? Seolah-olah kita khawatir nanti enggak dikabulkan. Ustadz ini doanya harus diulang berapa kali ya. Itu kadang kalau dikerjain sama ustadznya, oh itu tiap malam 100 kali itu. 100 beneran bisa kita jalankan gitu. Kita memaksakan diri dengan banyak hal. Ingin doa kita dikabulkan. Padahal mungkin kita duduk tenang, hening saja pasrah pada Tuhan. Di situ kita ketemu kedamaian yang mendalam. Bahkan kita mencapai banyak hal tanpa harus mempersulit diri dengan ritual macam-macam. Nah, ini salah satu contoh dari pernyataan tadi ya, bahwa mencapai sesuatu tanpa melakukan. Kadang-kadang kita itu senangnya merancang sampai detail tapi tidak alamiah. Malah menyusahkan diri kita sendiri. Mari kita sadari kita itu manusia kok, biasa. Allah menakdir kita jadi manusia juga untuk menikmati hidup ini. Kayak dulu waktu kita membahas neosufisme itu loh kan. Semua tokoh neosufis kan bilang, Allah jangan aneh-aneh, jangan macem-macem. Kita nikmati saja kebersamaan dengan Allah. Oke, baik ya. Ini salah satu contoh bagaimana wu wei, hidup yang mengalir saja, jangan terlalu dipaksakan. Terakhir, Thomas More punya istilah angel of old age. Jadi beliau menggunakan metafor usia tua adalah malaikat yang hadir dalam hidup kita. Jadi angel of all age ini membawa 5 hal. Ini 5 hal ini bisa kita sebut juga maknanya hari tua. Rangkuman dari semua di awal tadi sebenarnya di 5 ini. Angel of old age tadi. Semoga kalian tidak protes ya. Mbok kalau gitu tadi langsung ini aja Pak, tidak usah lama-lama. Tiwas ngantuk saya. Surah apa-apa. Salahnya sendiri, kamu tidak paham duluan. Jadi 5 aspek dari malaikat usia tua. Yang pertama apa? Penerimaan. Jadi bahagianya orang usia tua itu pertama-tama terletak pada penerimaan. Iya, saya sudah tua. Iya, memang sekarang memang saya sudah berumur. Iya, rambut saya jadi putih. Iya, kulit saya jadi keriput. Iya, saya berubah. Saya tidak terlalu kuat lagi. Saya sudah mulai melemah. Nah, ini mengajarkan penerimaan. Yang kedua, angel of old age itu menumbuhkan kebijaksanaan. Di usia tua, karena kita sudah tidak sibuk ini, sibuk itu, dikejar ambisi ini, ambisi itu,
kita bisa melihat hidup ini dari perspektif yang lebih dalam, lebih luas. Makanya usia tua itu menang di bijaksana. Jadi tidak meledak-ledak, lebih wise. Jadi hidupnya lebih arif, tidak mudah panik, tidak mudah cemas, bisa menikmati apapun yang dianugerahkan Tuhan termasuk usia tua. Ini aspek kedua dari usia tua. Kalau sudah bijaksana nanti kan jadi tadi loh, elder tadi loh. Dia bisa jadi penuntun, pembimbing orang lain. Yang ketiga, usia tua adalah teman kita menjalani transisi hidup. Perubahan hidup, bahkan mungkin pergantian alam. Menghadapi kematian dengan tenang. Ini usia tua. Saya tiba-tiba ingat ceritanya Imam Ghazali di kitab, kalau tidak salah ya, Mukasyafatul Qulub. Imam Ghazali cerita tentang Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini akrab kalau dengan malaikat Israel, malaikat maut. Nah, satu ketika Nabi Yakub ini pesan pada malaikat Israel, wahai Israel, nanti kalau mau menyabut nyawa saya, jauh-jauh hari kamu ngasih isyarat ya, ngasih tanda ya. Terus hiduplah Nabi Yakub sampai usia tua. Tiba-tiba satu ketika malaikat Israel datang. Terus, wahai Nabi Allah, sekarang saatnya. Kaget Nabi Yakub. Loh, malaikat Israel, kemarin kan saya minta sebelum waktunya mbok saya dikabari dulu, dikasih isyarat dulu. Kata malaikat Israel, loh, bukankah saya sudah ngirim 3 isyarat? Yang pertama, rambut yang berubah jadi putih. Itu isyarat. Yang kedua, tubuh yang mulai melemah. Itu isyarat. Yang ketiga, kalau di kitab itu ya, badan yang mulai tidak kuat lagi, mulai bungkuk. Itu isyarat. Jadi sudah saya kasih isyarat lama. Jadi saya tidak mengkhianati janji loh. Sudah tak kasih sejak lama, sudah saya peringatkan. Nah, berarti ya kita harus, kalau bahasa Jawa itu senantiasa eling lan waspada terhadap hidup ini. Menemani transisi. Jadi usia tua itu isyarat untuk kita menyiapkan diri. Akan ada journey selanjutnya dalam kehidupan kita. Yang keempat, usia tua membuat hidup lebih dalam, lebih damai. Jadi usia tua membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih mendalam spiritualitas kita, dan meskipun ada sakitnya, meskipun ada melankolinya, meskipun ada kesepiannya, bahkan berhadapan dengan kematian, tapi kedamaian karena kita semakin sadar, semakin dekat secara spiritual dengan Tuhan, itu membuat kita tetap bahagia. Jadi memberikan rasa damai. Ini 4 hal yang dibawa oleh angel of old age tadi. Malaikat usia tua. Maka meskipun ada banyak minusnya ketika kita masuk ke usia tua, tapi ternyata makna dan hikmahnya luar biasa. Jadi kedalaman hidup yang bisa kita raih di sana juga luar biasa.